Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup unik nih dari Jawa Barat. Namanya program Gapura Pancawaluya. Agak filosofis ya namanya. Iya, betul. Gapura Pancawaluya kedengarannya memang punya makna mendalam ya. Nah, kita dapat info ini dari artikel CNN Indonesia tanggal 21 Mei 2025. Intinya, ada 273 siswa yang baru aja selesai pendidikan karakter, tapi uniknya ini 18 hari di barak militer. 18 hari di barak militer ya. Cukup intens kedengarannya. Iya kan? Jadi pertanyaan besarnya, gimana sih pendekatan ala militer ini bisa dipakai buat bentuk karakter, apalagi buat siswa yang katakanlah dianggap perlu perhatian khusus dan sekalian menanamkan cinta tanah air gitu. Mari kita coba bedah ya. Oke, menarik. Jadi, kita mulai dari detail pelaksanaannya dulu mungkin ya. Jadi 273 pelajar ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Mereka benar-benar tinggal dan latihan selama 18 hari di Dodik Bela Negara, Rindam 3, Siliwangi. Dodik Bela Negara ya, itu kan pusat pendidikan untuk doktrin pertahanan negara ya, bukan sekedar asrama biasa berarti. Tepat sekali. Jadi lingkungannya pasti sangat terstruktur, disiplin tinggi, beda banget sama sekolah biasa. Dan ternyata nggak cuma latihan di barak aja ya, puncaknya itu mereka sampai terlibat langsung di upacara Hari Kebangkitan Nasional. Betul, di Gedung Sate Bandung. Dan bukan cuma nonton. Wah, jadi apa aja peran mereka? Mereka jadi petugas upacaranya, ada yang jadi pengibar bendera, bahkan ikut difil. Ikut difil, maksudnya baris gitu bareng pasukan TNI Polri? Ya, bareng pasukan elit TNI sama Polri. Kebayangkan pengalaman yang pasti, wah membekas banget buat mereka. Pastinya, pengalaman begitu kan dirancang buat bangkitin rasa bangga, rasa memiliki, gitu ya? Nah, iya. Dan ini nyambung ke visi gubernurnya waktu itu, Deddy Mulyadi. Beliau bilang program ini bukan cuma buat memperbaiki siswa bermasalah, tapi lebih luas. Lebih luas gimana tuh? Ya, untuk bangun karakter secara umum, terus menumbuhkan nasionalisme sama cinta tanah air. Nah, yang menarik itu penekanannya beliau pada rasa. Rasa. Maksudnya gimana tuh? Ada kutipan spesifiknya? Ada, beliau bilang, jadi membangun hubungan negara dengan rakyat itu dengan rasa, bukan urusan administrasi kewilayahan, gitu katanya. Menarik. Jadi beliau merasa hubungan warga sama negara itu perlu sentuhan emosi gitu ya, biar nggak kaku, nggak cuma soal KTP atau administrasi. Bisa jadi, interpretasinya ke arah sana. Jadi ada ikatan batin, bukan cuma status formal. Beliau juga sadar kalau program ini mungkin bakal ada yang meragukan. Oh ya, terus gimana tanggapannya? Makanya beliau bilang kalau waktu yang akan membuktikan efektif atau enggaknya. Semacam pengakuan gitu, kalau hasilnya nggak instan, perlu dilihat jangka panjang. Oke. Terus pesan buat siswanya sendiri gimana setelah lulus dari program ini? Nah, gubernurnya juga ngasih pesan khusus. Beliau apresiasi partisipasi mereka. Dan yang penting, beliau melakukan reframing. Reframing? Maksudnya? Dibingkai ulang gitu loh. Beliau bilang gini, kalian bukan anak nakal, tapi semua adalah anak hebat, anak Indonesia, anak Jawa Barat, dan anak masa depan. Wah, itu penting banget ya, menghapus stigma negatif dan kasih harapan positif tentang masa depan mereka. Potensi karirnya juga disebutin kan? Iya, disebutin beragam. Bisa jadi tentara, polisi, dokter, pilot, ASN, pengusaha, petani, bahkan damkar. Oke, itu kan perspektif dari Pemprov Jabar ya. Tapi ada nggak sih pandangan dari pihak luar, pihak independen gitu? Ada. Dan ini menarik. Waktu acara penutupan, itu hadir juga tokoh penting dari luar pemerintahan. Siapa tuh? Seto Mulyadi atau Kaseto. Dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, kehadirannya kan kasih bobot tersendiri ya. Oh, Kaseto hadir. Wah, terus gimana pandangan LPAI soal program yang ya bisa dibilang cukup keras ini? Mereka dukung. Nah, ini dia. LPAI lewat Kaseto memang kasih apresiasi atas inisiatif Pemprov Jabar ini. Tapi, ada tapinya. Tapinya apa nih? Ada catatan. Ada, dan catatannya penting banget. LPAI mendorong harus ada evaluasi berkala, dan evaluasinya harus transparan. Evaluasi berkala yang transparan. Masuk akal? Ada lagi? Mereka juga minta Pemprov terbuka sama kritik yang membangun. Jadi jangan anti kritik gitu. Oke, evaluasi keterbukaan kritik, apalagi poin dari LPAI? Yang paling krusial nih menurut saya, LPAI merekomendasikan pelibatan psikolog secara aktif. Psikolog? Kenapa tuh?
Ya jelas, buat mastiin kondisi psikologis anak-anak ini tetap baik, nggak cuma selama program, tapi juga setelahnya. Ini kan penting banget ya. Bener juga. Jadi ada kesadaran kalau pelatihan gaya militer itu ada potensi dampak psikologisnya ya. Perlu diimbangi pendampingan profesional. Tepat. Jadi bukan cuma soal disiplin fisik dan baris berbaris aja. Aspek mentalnya harus dijaga banget. Jadi semacam ada upaya menjaga keseimbangan ya, antara tempaan disiplin keras dengan perhatian ke kesehatan mental anak-anak ini. Betul sekali. Dan Kak Seto malah melihat potensi lebih jauh lagi loh. Oh ya, gimana tuh? Beliau bilang, kalau, ini ada syaratnya ya, kalau hasil evaluasinya bagus dan aspek perlindungan anaknya terpenuhi, program ini bisa aja dipertimbangkan buat diadopsi jadi gerakan nasional. Wah, sampai diusulkan jadi program nasional? Iya, tapi itu tadi syaratnya ketat. Harus terbukti berhasil dan aman buat anak. Jadi dukungannya itu bersyarat. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, program Gapura Pancawaluya ini kan upaya bentuk karakter dan nasionalisme lewat disiplin ala militer, ditambah pendekatan rasa dari gubernur. Tapi di sisi lain ada catatan penting dari LPAI soal evaluasi yang ketat dan wajib ada pendampingan psikolog. Iya, betul. Nah, pendekatan gabungan ini kan pasti memunculkan pertanyaan ya buat Anda yang menyimak. Misalnya, sejauh mana sih metode yang menekankan disiplin fisik, struktur militeristik ini beneran efektif buat membentuk karakter dan nasionalisme yang mendalam di zaman sekarang? Terus gimana menyeimbangkannya dengan perkembangan psikologis remaja yang juga kompleks ya? Persis. Aspek mana dari program ini yang menurut Anda paling menarik? Atau malah bikin Anda, agak skeptis mungkin? Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau kita lihat ada perpaduan antara penekanan disiplin dan kebanggaan nasional ala militer ini, tapi di saat yang sama ada rekomendasi kuat banget soal pendampingan psikologis. Menurut Anda, indikator jangka panjang apa sih yang paling penting buat kita pakai untuk benar-benar mengukur keberhasilan sejati dari penggabungan dua pendekatan yang sekilas kayaknya beda banget ini dalam membentuk karakter remaja kita? Sesuatu untuk dipikirkan lebih dalam ya.